Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Abah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghawiyul wadud. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'lam likulli mawjud sahibul liwa'il hamdi wa syafa'atil uzma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil maw'ud. Amma ba'du, hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, para ajengan. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti ngurangi takdim hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Forkomincam, khususnya Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, atau yang mewakili Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, dan bapak-bapak yang saya hormati dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, Pak RT, Pak RW, dan saya banggakan mas-mas kita ini dari Banser ini. Dan yang saya hormati Bapak Haji Agus sekeluarga dan panitia penyelenggara dalam rangka kholnya Al-Habibul Imam Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammadil Ghadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulad Kawilah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbad bin Ali Khalid Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein Sibti bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul, Ibu Al-Imam Ja'far As-Sadiq Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq, ibu dari Al-Imam, dari Sayyidah Farwah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Dari mulai ke atas itu, terutama dari Imam Alwi yang disebut Ammal Faqih,
dan kakaknya Al-Imam Ali bin Muhammad Said Barbad itu yang menurunkan semua para habaib, di antara semuanya habaib wali 9. Jadi wali 9 semuanya itu adalah dzurriyyah baginda Nabi, dzurriyyah Imam Ali bin Abi Thalib, dzurriyyah Fatimah Zahra, juga dzurriyyah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khol adalah sangat penting sekali. Yang namanya khol itu maknanya likulli khaulin, tiap tahun. Apakah di zaman Rasulullah itu ada khol? Ada. Jangan dikira kita ini tidak ada dasarnya khaulan atau gimana. Rasulullah itu setiap tahun mesti ziarah ke pamannya, Sayyidu Syuhada di Jabal Uhud. Itu tidak pernah tinggal. Dan apabila beliau itu hudur, diwakilkan kepada keluarganya, terutama Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun berjalan. Apakah khol itu harus para ulama atau para wali? Tidak. Biasanya kalau sudah khol itu karena adat, ya khususnya khol itu ulama, para wali. Khol itu untuk kedua orang tua kalau memang orang tua sudah tidak ada. Justru dengan khol itulah akan tahu bagaimana perjuangan kedua orang tua yang membesarkan kita semua. Mati-matian dia mencari sesuap nasi, melangkah dengan tidak mengenal hujan, tidak mengenal halodo, musim kemarau. Terkadang waktu sekarang masih alhamdulillah masih sudah ada deplak, ada doplak lainnya, apalagi kendaraan. Kalau saya dulu masih tahun 60-an, 62 di Kuningan Pak, yo, ibu-ibu itu setiap 1:30 itu sudah bangun. Bawa kue cang di tampahnya itu, kue cang, lepet, terus apalagi kupat. Nah, itu di kepalanya sudah berat, di gendongannya juga ada, pakai obor lagi. Listrik masih 110 pada waktu itu. Makanya dari Bebula ke pasar Kuningan ya lumayan, nanjak lagi. Apalagi kalau kita masuk daerah Pabuaran, jam 1 malam tuh pasar sudah ramai. Ibu-ibu itu semuanya ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengenal itu musim hujan atau musim kemarau. Kalau ditanya untuk siapa Pak kok begini capek betul dijalankan. Loh kalau bukan untuk anak-anak kita, untuk siapa? Bukan sekadar untuk kesenangan pribadi supaya gelangnya emas tambah, tidak. Beliau rata-rata memikirkan pendidikannya. Tos hari aing mah kapungkur cukup di zaman SR wae cenah. Boro-boro ke kelas 3 di mana SMP atau SMA. Lah boro-boro. Kalau henteu ngaharepkeun sareng putra-putrina terus bade ngaharepkeun ke saha cenah. Gitu sanes. Ya, yang diharapkan kan anak-anaknya. Jerih payahnya kayak apa? Terkadang mau makan dapat untung lumayan saja masuk ke warung, rumah makan cukup kerupuk, sareng sayur apa gitu. Yang penting kenyang. Takut kalau uangnya kepake. Mau makan telur, mau makan ikan ayam dan lainnya, takut pikiran anaknya di rumah makan apa. Itu ibu, itu bapak. Kita berpikir ke sana tidak? Coba.
Makanya sampai Rasulullah, siapa yang wajib ditaati dahulu ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali, ummuka, ummuka. Baru keempatnya abahmu atau bapakmu. Saking pentingnya yang melahirkan itu. Coba. Ada lelaki mah gampang ya. Ibu-ibu yang sudah mulai 8 bulan, 7 bulan ke atas, sampai 9 bulan tidur begini salah, belok kanan salah, kiri salah. Saya mah orang lelaki mah lain lagi acaranya. Lah, itulah. Ya. Apalagi nanti kalau mau melahirkan. Ya. Taruhannya nyawa. Perjuangan ibu. Nanti kalau sudah begitu lahir, mana dia menghadapi nifas 40 hari. Coba itu, mana obat-obatan dan lain sebagainya diusahakan. Sampai menyusui, ibu baru capek masakan. Untuk anak-anak yang pertamanya sudah sekolah, mana siangnya atau paginya memasakkan anak-anaknya, malam tidur tidak bisa, suruh lepas biasa, tidak bisa. Punten. Mana menyusui anaknya baru bangun lagi, menyusui baru nikmat-nikmatnya tidur, begitu baru capek-capeknya. Itu sudah begitu, apalagi bapaknya. Itu hebatnya, itu sang ibu perjuangannya. Ada lagi, ya agak jorok sedikit. Kalau pagi anak sudah ditata rapi, tinggal berangkat sekolah. Yang kecil baru bangun. Nah, ibu sudah mulai sarapan. Begitu sarapan, tahu kalau anaknya yang kecil sendiri beol, pup. Ya nggak merasa jijik nggak apa, langsung anaknya dicebokin apa, tangannya bersih lagi, makan lagi. Kalau bapak sih kita nih yang nanti dulu lah, ya punten meh. Tapi ibu tidak. Jangan khawatir bu, saya bela bu. Lah, apalagi kalau kita prasmanan. Makan enak nih. Ibu enggak di pengantin jagung di mana, lihat lemper atau lihat pisang apa, langsung ke anaknya yang paling kecil atau cucunya, masukin tas itu, kita kasih tisu gitu. Betul bu, gitu bu. Kalau saya bagian orang lelaki gengsi dong. Iya kan? Ya, tuh, coba tuh. Perjuangannya para ibu, para bapak. Belum doanya kalau malam datang ke para ajengan nuhunkeun. Ya. Ambeh anakna jadi saroleh naon baca anak hiji. Terus ekonomina ambeh majeng naon baca anak. Wengi teh. Nu petani ambeh kena bereng, hama dan sebagainya. Saya tidur enak, bapak masih mikirkan nu jadi mahasiswa, nu badi ujian, nu nembe masuk sekolah dan sebagainya. Puyeng bapakku. Dikir terus. Nuhunkan ka Gusti Allah, ijabah. Terkadang sampai subuh ngantuk-ngantuk ya. Lagi-lagi ngantuk. Demi siapa? Anaknya. Ya. Kata bapak, saya sudah kebablas bodoh, sekolah nggak nyampe, SR dulu lah, SD, SR, ayo nama SD. Tetap saja pikiran
Siapa yang bisa meneruskan? Saya ingin punya anak jadi dokter, saya ingin punya anak jadi polisi, jadi tentara, jadi insinyur, ahli pertanian, yang jadi dokter, ahli kandungan, ortopedi, dan lain-lainnya, antropolog, dan sebagainya. Ingin. Walaupun yang kerjaannya pas-pasan, siapa sih yang tidak menginginkan anaknya jadi? Orang yang tidak benar saja, tidak minta, ya Allah, ya Rabb, semoga anak saya menjadi bajingan yang lebih dari saya. Ya ada. Mintanya jadi soleh. Apalagi yang benar. Nah itulah. Itu perjuangan orang tua kita. Nah sejauh mana di dalam hal ini kita mengingat, memperingati begitu perjuangannya kedua orang tua. Kalau ke ulama, ke para waliullah terlalu jauh lah. Wajar mengholi para wali, mengholi para ulama. Kemana ibu-ibu kita, ini bapak-bapak kita yang sudah tidak ada. Tinggal nisan-nisannya aja udah. Apa yang kita lakukan ketika kita ziarah? Coba. Kira-kiranya merasa malu enggak? Atau senang? Ya wajar kalau kita ziarah baca yasin, tahlil, lumrah. Cuma ada di sini malu tidak sama Allah Ta'ala. Walaupun ini tidak menuntut. Di mana malunya? Rumah saya sudah gedong, sudah punya mobil, walau tidak baik. Zamannya mamah makan saja setengah mati, rumah gubuk, terkadang hujan, bocor dan lain sebagainya. Kita selaku anak belum sempat membahagiakan kedua orang tua. Jadi ketika kita ziarah kubur sudah kenikmat, sudah punya rumah, ya Allah mah, punten ya mah, punten mah, saya belum bisa membahagiakan mama ketika hidup. Pak, punten Pak, saya belum bisa membahagiakan Bapak ketika hidup. Hanjakal, walaupun itu keadaan. Mestinya begitu. Itu kalau saya ziarah tidak bisa ngomong. Paling saya bayangkan. Loh inilah di antaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah di antara itu bisa kita kumpulkan waktu haulan. Waktu haulan kakak adik yang jauh, mungkin kehidupannya di Jakarta, ada yang di kota lain. Ayo Kang, ayo nanti bulan depan nih wafatnya bapak sareng mamah jadikan hiji wae kholna. Ambil karempel kumaha, anu benghar kumpul, anu jadi tokoh agama kumpul, tokoh masyarakat kumpul, kakang adi rayi-rayina karempel, kawas naon bingahna. Orang tua teh lihat itu tuh senangnya kayak apa. Apalagi besok ada tahlilnya atau nanti malam ada tahlilnya. Ziarah bersama kakak, adik, anak, incu, pucu, semua datang ke makam ibuna atau bapakna. Hari raya bagi kedua orang tua dalam kuburnya. Bahagia yang luar biasa karena karempel anak cucu untuk pasya. Itu hebatnya. Baca yasin bareng. Wah, Lailatul Qadar kata ibu. Alhamdulillah anak itu karempel. Ya, ya anaknya. Ya. Jangan dikira orang dalam kubur nggak tahu. Orang dalam kubur itu kayak kita lihat TV. Yang di dalam kubur kayak orang lihat di TV. Anu pembawa acara mah cantik, pakaiannya rapi. Akan dibawakan dengan jam sekian sampai jam sekian film ini. Untuk ini, macam-macam. Sambil senyum luar biasa. Yang nonton, lihat. Tapi yang membawakan acara mengetahui yang nonton TV tidak.
mana ada yang sakit huntu, mana ada yang puyeng, masih mikirkan pasaran dan lain sebagainya, tidak lihat. Tapi yang nonton TV tahu semua, yang menyiarkan itu orang ziarah kubur itu begitu. Jangan dikira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya kumpulnya saudara-saudara itu luar biasa. Seneng banget. Apalagi diteruskan. Bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua? Ya jangan pecah belah kakak adik. Yang kaya belajar membantu yang tidak mampu. Yang tidak mampu belajar sama kakaknya. Kok mengapa usahanya berhasil? Kalau jadi ajengan, kunaon ku kakak abdi teh tos majeng. Anaon teh sebabna manfaatna. Khidmahna karo sareng guru luar biasa. Ini bisa diambil luar biasa. Ini istimewanya hol kedua orang. Apalagi mengholi para ulama, mengholi para pejuang, dikira apa? Para ulama, para kiai, para syiarul Islam di Jawa. Luar biasa. Sudah saya memberi contoh, tidak usah banyak-banyak lah. Mau cerita keramatnya ini terlalu tinggi. Keramat yang nyata saja sampai hari ini masih ada. Ingin tahu? Ini karomah. Dengan kumpulnya adanya hal yang demikian, tanpa sebab karomahnya yang diholi, sulit. Ayah pedagang juga alit-alitan, bunaon, laku. Ke Syarif Hidayatullah Gunung Jati, depannya sudah ada UMKM, kuliner dan lain sebagainya. Jualan ini. Kalau di situ tidak ada Syarif Hidayatullah, kira-kiranya rame tidak? Rame tidak? Tidak. Jadi orang mati masih bisa membuat UMKM dan lainnya. Itu karomah. Ulah nanyakan karomah nu macam-macam lah. Bisa hiber, bisa naon kayak itu mah. Terlalu jauh lah kalau kita cerita itu. Nah, coba. Terus ziarah, tahlilnya macam-macam. Yang satu suaranya keras, yang satu ngebut, yang apa? Ya tidak ada pasea. Yang satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu sebelah nanti tadi berat, illallah, la ilaha illallah. Sebelah rombongan pakai speaker, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang ribut. Ente tahlilnya jangan ngebut, tahlil ngebut gitu. Ini niru saya nggak ada. Dirasakan coba, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu rombongan mengatakan apa? Loh, saya bisanya nikmatnya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mangga-mangga wae, tidak ada yang pas ya. Subhanallah bihamdihi subhanallah bil azim. Paling rombongan ya latif ya Allah. Lamun Jumat kliwon tari ningalan teh macam-macam. Masya Allah. Tidak ada yang seruat. Sampai ayang suara jalman umpamanya tinggi besar. Saya kira ini suaranya keras ini. Gak tahu suaranya lain. Inilah honorat tina film Mustafa. Macam-macam orang ziarah itu ya, tapi kok bisa gitu loh, kok bisa mengumpulkan beliau. Jadi tidak usah tanya keramat yang macam-macam seperti di film TV, satu keluar kerisnya, yang satu keluar apinya lagi. Walhasil bukan itu. Dakwatul Islam yang berhasil para wali yang ada di Indonesia akhlakul karimah, dengan akhlaknya yang ampuh yang luar biasa.
Allahumma shalli alaihi. Rasulullah dipuji bukan mukjizatnya yang besar. Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin. Nah, kita ini bisa membawa dakwah akhlakul karimah wa akhlakil Muhammadiyah, bisa kita pakai untuk dakwah, bisa kita amalkan harian atau tidak. Ini dakwah. Sudah bukan waktunya lagi berbicara khilafiyah. Kita pernah andil apa? Kita itu pernah andil apa kemerdekaan bangsa ini? Kan tadi kita baru melakukan Indonesia tanah airku. Benar. Ya yang santai sih santai saja. Yang ngerokok, ya ongkoh ngerokok. Mengalunkan lagu kebangsaan, ya ongkoh melakukan. China diceleut bib ayah henteu. Nah, iya ayat cenah. Mangga. Abdi masa nengker kaos kia ditejo ditinggalan sama istri saya terus dari sana. Jadi tambah semangat, oi. Ya, unten. Dia ketinggalan sudah mulai ngantuk, jadi saya pikiran nih. Aduh, gawat. Itu diantaranya teruskan. Jadi ulama-ulama kita berjuang sampai merdeka. Bendera merah putih berkibar. Jasanya siapa? Kita pernah andil apa? Pakai bambu runcing 17-an wungkul. Menirukan pejuang dahulu. Bajunya kasih merah-merah gitu, seolah-olah pejuang. Saya mengingatkan. Tapi lamun disuruh kapayun mungkin zaman eta, paling cepat larinya. Pahlawan-pahlawan kita tidak. Karena tahu dalam merah putih itu ada istimewa 3 hal yang harus kita ketahui. Apa diantaranya? Kehormatan bangsa. Tulis tuh. Ayo. Biar tahu dalamnya kandungan merah putih. 1, kehormatan bangsa. 2, harga diri bangsa. 3, jati diri bangsa. Itu yang ada dalam merah putih. Makanya pada waktu saya tadi bangga, walaupun masih ya belum tertib. Coba kalau kita mengalunkan lagu kebangsaan, dibiasakan yang tertib, tegak. Kayak kita siap gitu. Alunkan. Itu pengaruhnya besar. Jangan dikira tidak. Di mana pengaruhnya? Tuh umpamanya dilihat dalam dunia internasional. Ulah coba-coba lu sama bangsa Indonesia. Loh kenapa sih? Itu kalau mengalunkan lagu kebangsaan tegap, semangat gitu. Jangan coba-coba. Itu kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya kelihatan sekali dan hormatnya. Tidak berani. Tapi ketika kita mengalunkan lagu, yang ngerokok ya tetap rokok, yang ngobrol tetap ngobrol, yang tidak berdiri tegak ya sama. Indonesia, ada saja yang kayaknya tidak ada suara, cuma ikut begini aja. Ya macam-macam. Kunaon nih teh cicing bae cuma kieu-kieu wae. Kapal sudah. Ajib. Itu sampai bangsa Indonesia punten ada oknumnya yang tidak apa lagu kebangsaan. Ajibin ajaib. Coba kalau kita tegap begitu. Wah, luar biasa wibawanya. Sebab ada apa di dalam situ? Saya mau tanya cobalah.
Ada apa dalamnya? Di dalam lagu kebangsaan perlu saya peringatkan. Sebab ini menyangkut tentang perjuangan-perjuangan para pendahulu. Masalahnya kan ini cerita hol kan? Betul? Nah, coba. Luar biasa. Ada apa? Punten ya punten, bukan saya ngetes, bukan. Ya, ada ikrar, ada pernyataan, dan kalimahnya mufrad. Kalau ahli nahwu kalimahnya mufrad, tidak jamak atau kita atau kami, ku. Berarti setiap anak bangsa, setiap individu anak bangsa harus berani menyatakan Indonesia tanah air. Betul? Bukan menggunakan tanah air kita, tanah air kami. Tidak. Kalau menggunakan kita atau kami, fardul kifayah, sudah ada yang melakukan, selesai. Yang rokok tinggal rokok, aman. Tapi menggunakannya kalimah ku, berarti setiap, saya ulangi, setiap individu anak bangsa bertanggung jawab untuk bangsa dan negaranya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Tanah tumpah ini amanat. Tanah air Indonesia khususnya semua amanat yang diberikan kepada bangsa yang ada. Gobail lita'arafu. Kita tahu bagaimana kita saling mengenal bahwa mereka itu bangsa ini, bangsa itu, semuanya mendapat amanah dari Allah tanah airnya. Nah, kita Indonesia mendapat amanah dari Allah SWT tanah air Indonesia. Mampu menjaga tidak amanat itu? Apakah kita bikin gonjang-ganjing terus supaya ketinggalan di dalam membangun bangsa ini? Jawab. Ribut terus, negara lain sudah maju, sudah bikin sekat, bikin rudal dan lain sebagainya. Tuh coba, kita ketinggalan. Alhamdulillah ada pencanangan yang luar biasa. Pertahanan pangan, petani digalakkan oleh pemerintah. Selain petani, apalagi ekonomi. Nah, memang tidak bisa sekaligus orang makan saja satu piring, belum semuanya habis kok. Satu suap. Kok menuntut cepat dong satu piring sama piringnya kalau perlu. Step by step. Aduh, bahasa mana ini saya sendiri bingung. Gaya. Loh, inilah. Tapi kalau berani menyatakan Indonesia tanah airku, gagah berani menyatakannya. Jangan umpamanya di luar negeri. What you come from? Waduh, bahasa Inggris katanya. Mengatakan I am Indonesia. Indonesia. Bukan melempem. Bapak dari mana? Indonesia. Umat ini puyeng. Tunjukkan dong bangsa kita yang berwibawa. Tunjukkan kita merasa memiliki. Bapak dari mana? Saya dari Indonesia, Pak. Wah, gagah. Jangan main-main ini orang. Nggak boleh kesendal sedikit ini. Tegas berani. Saya dari Indonesia, Pak. Luar biasa bukan? Pakai nunduk lagi. Pak, saya Indonesia. Setuju? Nah gitu kan. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Harus gitu. Luar biasa kalau tanggung jawab. Nah, tanah air ini termasuk tumpah darahku. Ini tak tumpah darah karena ini amanat dari Allah Subhanahu. Tanah tumpah darahku. Besok akan menjadi saksi. Nah, dari tempat tanah tanah tumpah darahku, sejauh mana kita menjaga amanat untuk memajukan lainnya. Jadi tidak sembarangan. Di sanalah aku berdiri. Kok bukan kita, bukan kami? Aku. Tanggung jawab.
Papua, aku berdiri. Di sanalah aku berdiri. Aku tanggung jawab. Itu milik kami. Di sanalah Kalimantan, Sulawesi, aku berdiri. Milikku, aku bertanggung jawab. Ikut tanah airku. Kalimantan, Sumatera, pulau-pulau yang ada, aku berdiri. Itu milikku, aku bertanggung jawab. Keutuhannya, jangan sampai satu pulau saja hilang lagi. Tanggung jawab kan gitu. Nah, dalam itu maknanya lagu kebangsaan. Udah gitu aja. Nah, tunjukkan itu bagian dari membahagiakan para pejuang, para leluhur dahulu. Seperti kita kecil-kecilan, ya bukan kecil, besar. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Bagaimana cara membuat bahagia kedua orang tua? Jangan sampai orang tua nangis lihat kita anak cucunya cerai berai carut marut. Nah, ini perlunya hol. Ma'asyiral muslimin, kalau saya menceritakan Habib Toha tidak perlulah, sudah banyak ceritanya. Luar biasa perjuangan beliau dan keturunan beliau juga. Maka dari itu, ayo kita khol ini bawa oleh-olehnya. Oleh-oleh khol itu apa? Satu, menambah ilmu untuk bisa kita amalkan. Yang kedua, menambah persaudaraan. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Ya ketemunya di tempat khol. Yang lama tidak ketemu, ketemu di tempat khol. Itu hebatnya khol. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dalam dunia ini sampai akhirat nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan aman al-biha li ummati habibur rahman. Minal mihnatin wal imtihan. Wa minal fitnati hadha zaman. Wa bala' fid din wa zawalil iman. Wa jami'il amradi zahiran wa batinan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan wa tusalli wa tusallima ala Sayyidina Muhammadin wasitatul udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah salatan la tukhrijna biha yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Dan acara selanjutnya penutup, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan baca hamdalah. Sekian acara puncak hari ini. Kami haturkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu acara. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan dan pahala yang lebih. Mohon maaf dari awal hingga akhir kami sampaikan apabila ada kekurangan. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padange koyo rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange koyo rino awe
wa